Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta pengajian Sabtu pagi Masjid Agung Atim, hafizahumullah. Sudah setahun kita berpisah, Bu, ya. Iya, rasanya sudah kangen gitu kan. Iya, alhamdulillah Allah menakdirkan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tafakuh fiddin, pelajari agama, sehingga amal ibadah kita ya jelas ada dasar hukumnya, sehingga menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu, kami pertama kali menyampaikan terima kasih. Tadi Pak Firdaus menyampaikan kepada kami tentang ya katakanlah kritikan atau apapun namanya tentang diri kami gitu ya. Ada yang mengatakan tolong sampaikan pada Pak Ali Mustafa itu kalau tampil di TV One itu eman-eman ilmunya, katanya begitu ya. Sebab yang berdiskusi itu ya mungkin politikus apa tukang-tukang klinik ya, seperti itu ya. Ya, saya sampaikan terima kasih dan saya senang sekali kalau dikritik gitu ya. Sebab kalau dikritik berarti memperbaiki diri saya begitu loh. Yang paling saya tidak suka kalau dipuji-puji gitu loh. Ya, kata Rasulullah, orang yang dipuji itu sama dengan dibunuh tanpa pisau gitu loh. Ya. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, kalau ada orang memuji-muji kamu, taburlah debu di mukanya gitu, di wajahnya gitu. Tapi jangan heran sekarang itu ada seorang ulama bikin panitia ya untuk membuat buku, kemudian dicarikan orang-orang yang menulis ya, yang nulis itu memuji-muji semuanya itu. Ya nggak apa-apalah, itu bukan kami Bu ya. Ya itu urusan dia, tapi kalau kami jangan, tolong jangan muji-muji, karena itu perbuatan yang dilarang. Tentu kalau memuji yang sampai berlebihan. Ya kami katakan seperti kemarin masalah apa ya, dukun politik itu yang tampil malam Jumat di TV One, itu sebetulnya kami itu sudah tidak mau ya ketika dihubungi itu ya. Kami bilang tolonglah kalau gitu yang lain aja gitu kan. Jawaban dari pihak TV One, Pak, kalau yang lain nanti memberikan jawaban dan jawabannya salah, yang tanggung jawab siapa, Pak? Ya, ya. Dari situlah akhirnya kami kemudian, ya kalau gitu saya datanglah gitu. Akhirnya begitu. Nah, kalau ada yang diundang asal orangnya aja ya, yang nggak tahu jundurungannya, yang penting ya gundulnya nongol di televisi gitu. Ya, nanti jawabnya asbun aja gitu. Nah nanti yang disalahkan siapa lalu sebut? Kalau sampai menyesatkan orang itu kan, memang dilematis Pak. Ya, makanya acara TV itu Pak, itu ya khususnya TV One itu ada acara yang kami tidak mau sama sekali. Ya, yaitu debat. Gitu. Debat dengan apa lagi satu lagi ya. Ya. Kami sudah pernah tampil, ya dikritik oleh para ulama
Anda itu sudah nggak pantas dengan debat-debat seperti itu gitu kan. Akhirnya saya nggak mau lagi udah ya. Saya dipanggil Pak untuk debat, sudah stop kalau untuk debat kan. Kalau untuk diskusi ayo gitu kan. Debat itu yang penting kan siapa yang ototnya kuat gitu aja kan. Ya. Nah itu ya. Jadi itu Pak pertimbangannya. Jadi beberapa stambel itu kadang-kadang kami itu untuk masalah agama kami yang selalu dicari. Katanya apa? Karena menurut dia kami itu bisa gebuk kalau yang salah, yang menyimpang itu gebukannya mantep katanya begitu loh. Ya. Nah itu Pak ya. Jadi ini ada dua hal yang kemarin ya dibicarakan orang, bahkan sampai 2 kali disiarkan. Ya. Itu yang satunya yang kami juga tampil di Metro TV malam Jumat juga. Jadi malam Jumat itu di Metro yang kami tampil, di TV One itu duplikat kami tampil gitu Pak. Ya itu rekaman yang satunya ya. Langsung SMS selamat Pak Ali laris ya. Ya. Nggak ada urusan laris, yang penting kami menyampaikan ajaran Islam itu aja. Nah yang sekarang saya merasa perlu untuk menyampaikan, tadinya ingin menyampaikan yang kaitannya dengan Maulid dan Rasulullah ya, karena kita hari kemarin sudah masuk bulan Rabiul Awal ya. Tapi ada masalah yang perlu kami jelaskan sebab ada yang salah paham ya. Ya. Yaitu tentang masalah tawasul dalam berdoa gitu loh. Itu ya. Perantara dalam berdoa. Sebab ketika dimunculkan kemarin masalah doa titipan itu ya, yang kabarnya bayar 100.000 lebih gitu ya, itu minimal ada 2 yang memberikan komentar ya. Ya, komentar itu sama 2. Yang satu dari Jakarta, yang satu dari Kalimantan kalau tidak salah itu ya. Komentarnya apa? Bukan masalah bayarnya Pak, masalah berdoanya itu. Ya, berdoa itu harus langsung kepada Allah. Ya. Bahkan yang dari Kalimantan seorang ibu kalau nggak salah Ibu Ratna gitu ya. Itu ya. Ya karena udah tersiar semuanya itu kan. Pakai dalil ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu berdoalah kepadaku. Gak boleh kita berdoa itu minta minta tolong kepada orang lain gitu kan. Nah, yang satu lagi tapi dalam sesi yang lain tapi disiarkan juga ini masalahnya. Itu diucapkan oleh Pak Hamidan ketua MUI gitu kan. Mengatakan juga demikian, doa itu harus langsung pada Allah, nggak boleh pakai wasilah gitu. Wasilah itu perantara gitu. Padahal bapak-bapak hari ini itu saya minta didoakan gitu. Ya, hari ini saya itu minta didoakan. Ya. Ada 2 yang saya minta doa itu ya. Nah, apa itu nggak boleh nanti itu ya? Padahal saya minta didoakan ya. Doakan mudah-mudahan Allah menjaga kami, memberikan keselamatan kepada kami, perjalanan lancar, karena habis ini kami akan langsung ke bandara dan langsung ke Surabaya insyaallah. Mohon doa mudah-mudahan Allah melancarkan semuanya ya. Nah ini boleh ada kalau enggak seperti ini? Menurut 2 orang itu enggak boleh ya kan? Ya. Makanya kita akan berbicara tentang perantara dalam doa. Sebab ada yang boleh, ada yang tidak. Jangan gebiak-gebiak semuanya asing gitu. Ya. Ini istilahnya adalah tawasul dalam berdoa. Ya. Tawasul dalam berdoa. Ya. Memang tawasul itu terambil dari kata wasilah yang artinya perantara.
Jadi bertawasul artinya berperantara dalam berdoa. Ya. Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan bertawasul itu? Ternyata ada beberapa macam tawasul. Tawasul yang pertama dalam berdoa itu tawasul dengan sifat dan asma Allah. Ya. Misalnya kita berdoa kepada Allah dengan menyebut sifat-sifat Allah. Ya. Misalnya begini, kalau dalam bahasa Indonesia, ya Allah yang maha pemurah dan maha pengasih. Ya Rabbana ya Karim, gitu kan. Ini menurut para ulama namanya bertawasul seperti itu. Ya. Ini disebut dengan tawasul ya dengan sifat-sifat Allah atau dengan asma-asma Allah. Ya. Kan Asmaul Husna itu kan ada 99. Ada salah satu itu ya Al-Karim, zat yang maha pemurah, boleh ya, yang maha ya mulia juga boleh, seperti itu ya. Nah seperti ini itu justru diperintahkan oleh Al-Quran. Ya, ya. Dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan walillahil asmaul fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang bagus yang kita kenal dengan Al-Asmaul Husna 99 ya. Nah, Allah mengatakan berdoalah kalian dengan nama-nama Allah itu. Ya, nama itu berarti sifat juga. Ya. Nah, contohkan tadi Al-Karim, ya. Allahumma ya Rabbana ya Karim, misalnya itu. Itu tawasul sudah itu. Ya. Sepakat para ulama ini tidak hanya dibolehkan tetapi justru diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini namanya tawasul berperantara. Kalau tawasul terjemahkan itu ya. Makanya ya saya bilang ya jangan kepiawiyah dulu lah itu ya. Mana tawasul yang boleh dan mana tawasul berperantara yang boleh dan tidak. Dengan menyebut asma Allah, ya asma Allah dengan Allah itu ya tidak terpisah gitu kan. Nah kita aja manusia ini ya, kalau diminta misalnya gitu ya, disebut, kita minta seseorang dengan menyebut ya sifat-sifat yang bagus gitu kan. Ya. Itu mungkin lebih mudah dia akan memberikan daripada nggak menyebut sama sekali gitu kan. Makanya kan kita sering kalau minta ya demikianlah permohonan ini kepada Bapak yang sangat bijaksana gitu kan. Nah kata-kata itu kan menyebut sifatnya itu kan, yang baik hati, yang pemurah, mudah-mudahan permohonan kami dikabulkan. Itu lain kalau tidak disebut seperti itu ya. Nah itu salah satu falsafahnya, hikmahnya ya, di dalam doa itu ada tawasul seperti itu ya. Ya. Cuma karena tawasul itu terjemahnya itu berperantara ya, begitu itu sudah itu kan. Ya. Oke, silakan. Terima kasih. Ya.
Ini namanya tawassul bi sifatillah, dengan sifat-sifat Allah atau dengan asma-asma Allah. Asmaul husna tadi. Ya. Tawassul yang kedua yaitu tawassul dengan menyebut amal-amal saleh. Ya. Dalam berdoa kita sebutkan amal-amal kita yang menurut kita itu amal yang paling bagus, artinya paling saleh lah, kira-kira begitu. Sebutkan itu. Ya. Misalnya begini, ya Allah, ya Tuhan kami, saya pernah ditawari untuk menerima uang suap gitu ya. Kok tertawa, Bu? Ada yang begitu? Loh, kok langsung nyambung gitu loh ya? Iya. Dalam pemilu kada kemarin, ya, saya ditawari untuk diberi uang 100 juta rupiah, misalnya itu. Tapi saya diminta untuk mempengaruhi orang lain supaya memilih calon pasangan A, B, gitu. Misalnya, ya Allah, karena kami tahu bahwa uang seperti itu akan menyebabkan saya tidak dapat masuk surga, maka saya tolak 100 juta rupiah itu, gitu kan. Dia memaksa lagi, bagaimana kalau saya tambahin 1 miliar gitu. Ya, saya juga menolak lagi. Ya, dia malah minta lagi, bagaimana kalau 10 miliar, ya, plus misalnya mobil Camry yang terbaru, rumah yang paling mewah, ya, di tengah hutan sendirian, ya, plus lagi 1 cewek cantik, gitu. Ya, kan? Apa nggak enak banget semuanya itu kan ya? Iya. Ya Allah, semuanya saya tolak ya Allah, karena semuanya itu akan menyebabkan saya terhalang masuk surga. Ya. Kalau itu kami lakukan semuanya karena benar-benar aku takut kepada kamu ya Allah. Kabulkanlah doa kami ini. Nah, seperti ini namanya doa dengan tawasul amal saleh. Apabila itu benar-benar kami lakukan tulus kepada Engkau Allah, tolong kabulkanlah doa kami. Nah, seperti ini. Ini bagaimana menurut para ulama? Sepakat boleh seperti itu. Tawasul itu dengan menyebut amal saleh. Dasarnya apa? Ada hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, yang menceritakan tentang kejadian pada umat Bani Israel. Ya. Jadi zaman dahulu kala, gitu kan? Kala dahulu ada 3 orang, ya, yang dalam perjalanan di sebuah gunung. Ya. Kemudian dia karena turun hujan berteduhlah di dalam sebuah gua. Bukan gua bahasa Betawi, bukan. Ya. Ya, kerowokan tanah lah gitu ya. Ya, gua itu ya. Gitu. Tiba-tiba ada batu yang besar gelundung dari atas.
3 orang itu tahu gelundung ya? Ya. Nggak tahu. Kalau gelinding kecil ini gelundung. Anak besar yang gelundung ya. Gelundung, akhirnya plek menutup pintu gua tadi. Maka 3 orang tadi itu nggak bisa keluar. 3 orang dorong supaya batu ini jebol, nggak kuat. Akhirnya apa? Sekarang beginilah, ini nggak ada yang bisa membebaskan kita dari jebakan gua ini selain hanya Allah. Ayo kita berdoa masing-masing, ya, masing-masing berdoa dengan menyebut amal yang paling baik di antara kita, ya, sepakat. Yang satu berdoa dengan menyebutkan amal yang paling bagus. Ingat-ingat apa yang amal bagus. Oh ya, dulu ada orang yang bekerja pada saya. Ketika sudah akhir bulan, saya harus membayar dia pulang ke kampungnya. Uangnya saya simpan, ya. Uang itu kemudian saya belikan kambing. Kambing beranak pinak. Anak pinak banyak sekali. Akhirnya saya belikan sapi, gitu kan. Sapinya beranak. Saya belikan onta. Ontanya juga kemudian beranak pinak. Seoro-oro itu isinya kambing, onta, dan sapi. Banyak sekali. Itu asalnya adalah duit dari pekerja tadi. Suatu saat dia datang ke saya, gitu kan. Pak, saya mau ngambil gaji saya dulu yang belum saya ambil. Ya. Oh iya, betul ya. Kamu dulu pulang soalnya waktunya mau bayaran, kamu pulang, gitu kan. Baik, kamu mau ambil ya? Ya Pak. Ayo lihat ke sini. Ya. Lihat kan oro-oro itu. Tahu oro-oro Pak ya? Ya. Oro-oro itu bahasa Indonesia arah-arah itu. Lapangan yang luas. Itu ya, lihat ya. Itu ada onta, ada sapi, ada kambing banyak sekali. Itu semuanya milik kamu. Ya. Silakan kalau mau kamu ambil. Orang tadi tercengang, Bapak ini ngajak guru gimana Pak? Ngeledek. Saya dulu kan kerja cuma 1 bulan aja Pak. Sebulan berapa UMKR di sini? UMKR apa UMR itu kan? Ya kan? Apa DPR? Nah ya, upah minimum rongsokan gitu ya. Oh. Akhirnya diterangkan, Kang, duit sampean dulu itu memang sampean belum ambil. Saya simpen, saya belikan kambing pertama kalinya. Untung nggak dibelikan ayam dulu. Kalau ayam ceritanya lebih panjang gitu ya. Beli kambing beranak pinak, kemudian saya belikan sapi beranak belikan unta. Itu semuanya adalah milik Anda, gitu kan. Jadi silakan kalau mau ambil silakan. Betul Pak itu Pak. Iya, ini betul milik kamu semuanya, ya, bukan milik saya itu. Enggak lain cerita, diambillah semuanya, ya. Nah, apa kemudian kata orang tadi dalam berdoa? Ya Allah, kalau itu saya lakukan dengan ikhlas untuk mengharapkan ridho kamu, karena duit yang tadinya UMR hanya 2 juta rupiah itu, ya, kalau saya makan saya sendiri, ya, itu akan menyebabkan saya masuk neraka dan haram masuk surga. Ya Allah, kalau semuanya itu ikhlas untuk mencari ridho kamu, lepaskanlah kami dari jebakan batu besar ini, ya. Akhirnya apa? Bergerak itu, apa namanya? Batu itu bisa bergerak tuh. Coba kekuatan doa sampai sakmo gitu itu, ya. Tahu sakmo gitu itu? Sakmono kalau sak gitu, ya.
Ya ini pada Jawa Timur itu kan ya. Malam 9 tahun di Jawa Timur masih ada, ya ada bekas-bekasnya itu. Nah, seperti itulah ya. Kekuatan doa itu seperti itu. Ya. Bisa menggerakkan sesuatu yang tidak bisa digerakkan oleh manusia. Doa itu. Ya, apalagi cerita tentang Nabi Musa dengan kekuatan doanya bisa menenggelamkan Firaun dan pasukannya. Itu luar biasa doa itu ya. Udah tinggal 2/4 kan baru 2/3 satu udah bisa bergerak. Nah gitu kan. Tapi belum bisa keluar. Yang satu ingat-ingat apa yang dulu saya beramal soleh. Termasuk amal soleh itu sebenarnya itu meninggalkan maksiat itu juga amal soleh gitu ya. Ya. Oh iya. Saya pernah hampir saja ya melakukan larangan Allah. Ya. Saya itu mencintai seorang wanita gitu ya. Ya, mencintai seorang cewek itu. Suatu saat saya hanya berdua saja dengan dia. Namanya orang cinta, mabuk lagi cinta sudah melakukan, sudah siap untuk melakukan apa yang diingini gitu loh. Apalagi cuma berdua, nggak ada hansip, nggak ada orang tua dan sebagainya. Mungkin di hutan itu yang begini. Ya. Dia sudah ancang-ancang, ya. Saya juga sudah siap, gitu kan. Ketika tinggal dornya, gitu kan, apalagi bahasanya itu ya. Tiba-tiba dia mengatakan, takutlah kamu kepada Allah. Ya, dia mengatakan kepada saya, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Tiba-tiba saya terperanjat, Masya Allah. Ini perbuatan dosa yang harus saya tinggalkan. Saya teringat Engkau Allah, maka saya tidak lakukan itu. Maka apabila yang aku lakukan itu dalam rangka takut kepada Allah, maka lepaskanlah kami dari jebakan batu besar ini. Bergerak lagi di batu. Tapi mereka belum bisa keluar. Tinggal yang satu berdoa lagi. Dia pikir-pikir, cari-cari apa yang paling bagus dari amal yang pernah saya kerjakan. Oh iya, ketemu. Saya ini punya 2 orang tua. Saya itu sangat ya menghormati dan berbaik budi kepada orang tua. Suatu saat malam hari, anak-anak saya sudah lapar, saya juga sudah lapar, istri saya lapar. Saya masak gulai kambing, ya. Tapi orang tua saya belum bangun dari tidurnya, ya. Ya Allah, akhirnya saya nggak berani makan sebelum bapak dan ibu saya makan lebih dulu. Ada orang sekarang begini Bu. Hah? Sekarang ibunya sendiri malah dimutilasi. Ya, anaknya udah lapar nangis mau makan, istrinya juga udah lapar, gulainya udah siap, bapak ibunya masih tidur, nggak berani membangunkan. Gak berani makan duluan. Sampai pagi gak makan rasanya. Ya Allah, apabila yang aku lakukan itu dalam rangka aku mencari ridho kamu, wahai Allah, maka lepaskanlah kami dari jebakan batu ini. Tiba-tiba batunya gelundung ke bawah, gelundang. Ya. Akhirnya 3 orang ini
bisa keluar dari gua. Nah, inilah riwayat ini terdapat dalam hadis Bukhari, ya, yang diceritakan oleh Rasulullah, yang oleh para ulama dijadikan dalil bahwa kita berdoa dengan wasilah atau perantara menyebut amal saleh itu dibolehkan, gitu ya. Ini ya. Nah. Jadi berapa sudah wasilah itu tawasul? 2, ya kan? Yang ketiga, jadi yang pertama namanya tawasul bi asma dan sifat Allah, ya. Dibolehkan, bahkan diperintahkan. Yang kedua, tawasul dengan amal saleh. Dibolehkan, nggak ada perbedaan ulama. Yang ketiga, tawasul dengan menyebut nabi atau orang saleh, gitu ya. Ini namanya tawasul bidzat, gitu ya. Namanya tawasul bidzat, dengan menyebut nabi atau rasul, nama nabi rasul atau orang yang saleh, gitu ya. Nah, contohnya banyak sekali tawasul seperti ini. Ya. Ya. Seperti dalam salawat Badar itu, Bu, ya. Tawassalna bi bismillah. Nah, ini ya. Bi bismillah apa? Bismillah itu kan kalamullah, dari sifat Allah, begitu kan? Kalamullah kan sifat Allah. Itu tawassalna, kami bertawasul dengan sifat Allah. Yang kedua, wabil hadi rasul. Nah, ini namanya tawasul bidzat, seperti ini. Yang kedua ini tawasul bi adzat, bidzat, dengan menyebut nama Allah, ya kan? Ya, kembali tadi falsafahnya apa? Kenapa disebut nama Rasulullah? Karena Rasulullah itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, begitu, gitu ya. Ya. Yang ini bagaimana? Tawasul nomor 3 ini itu terdapat perbedaan ulama, ya. Ada sebagian ulama atau mungkin mayoritas ulama mengatakan itu boleh. Itu seperti tawasalna bi bismillah itu kan. Bil hadi Rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Bi ahlil badr, ya Allah, gitu kan. Itu para ulama mengatakan boleh. Dasarnya apa? Karena ada hadis. Ya. Hadisnya sahih. Riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Utsman bin Hunayf, ya. Ya, ceritanya ada seorang yang matanya sakit sampai buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, tolong doakan saya agar Allah menyembuhkan saya dari penyakit mata ini. Nah, ini juga dalil dalam minta doa kepada orang lain itu boleh, ya. Rasulullah kemudian apa? Coba kamu wudu yang bagus, ya. Setelah wudu, sholatlah 2 rakaat, ya. Sholat 2. Nah, ini dipakai dalil oleh para ulama. Inilah dalil sholat hajat, gitu ya. Sembahyang. Dalilnya ini dalam kitab hadis Sunan At-Tirmidzi. Hadisnya sahih, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah, sholat hajat tuh nggak ada, itu bid'ah, gitu, mungkin dia nggak pernah baca hadis ini, gitu. Itu aja udah. Makanya kadang-kadang kalau ditanya, kenapa bid'ah? Nggak ada. Ya. Telah diberitahu ini ada kajian dalam, ya. Oh ya, saya belum baca kalau gitu ya. Jadi ternyata bid'ah itu apa? Apa yang dia tidak pernah tahu itu bid'ah.
Baik. Setelah sholat 2 rakaat, dan itu namanya sholat hajat menurut para ulama, Rasulullah mengajari doa, ya, langsung mengajari. Ayo ucapkan, Allahumma, ya, inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabi rahmah, gitu ya. Wahai Allah, aku minta kepada Engkau dan aku menghadap kepada Engkau dengan Nabi Muhammad, dengan nabimu Muhammad, nabi yang membawa rahmat. Nah, gitu kan. Jadi ini nyebut nama seseorang, ini kan. Ini yang namanya tawasul bidzat, dengan menyebut nama seseorang, gitu kan. Ya, menyebut nama Nabi Muhammad. Nah, ini artinya sahih, gitu kan. Nah, bagi kebanyakan ulama, tawasul bidzat seperti ini itu boleh, hatinya sahih soalnya itu, gitu kan. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak boleh, ya. Ya. Dengan alasan apa? Yang mendoakan itu, yang berdoa itu bukan dia, tapi yang berdoa waktu itu adalah Rasulullah, gitu loh. Ya. Itu penafsirannya begitu. Allahumma, wahai Allah, inni as'aluka, saya minta kepada kamu, wa atawajjahu ilaika, dan saya menghadap kepadamu, bi nabika, dengan nabi kamu, gitu kan. Nabi rahmah, nabi yang membawa rahmat, ya. Nah, ini penafsirannya dari kata-kata bi nabiyika, dengan nabi kamu, gitu kan. Nah, ini yang membolehkan mengatakan bahwa dia, bahkan Rasulullah mengajarkan menyebut nama nabi, gitu loh. Menyebut nama binabiyika Muhammadin nabi rahmah, dengan menyebut nama nabi, gitu ya. Bagi yang tidak membolehkan, gitu ya, apa alasannya? Dengan kata-kata binabiyika Muhammadin nabi rahmah, yang artinya, ya Allah, saya minta kepada kamu, saya menghadap kepadamu dengan nabi kamu Muhammad, nabi yang membawa. Dengan nabi kamu itu artinya bersama-sama nabi berdoa, gitu loh. Nah, gitu ya. Ini penafsirannya begitu tuh, ya. Jadi saya berdoa bersama-sama nabi, nabi berdoa, saya berdoa, begitu. Pengertiannya begitu, gitu ya. Maka bagi yang kedua, tawasul bidzat itu tidak boleh, gitu deh. Ya. Ini khilaf ulama seperti itu, ya. Ya. Ada yang bolehkan, ada yang tidak membolehkan, gitu ya. Bahkan bukan cuma nabi, menyebut orang-orang soleh juga boleh, ya. Ini perbedaannya terletak pada penafsiran kata-kata dengan nabi engkau itu. Apa dengan itu? Dengan menyebut nama nabi engkau, atau dengan itu bersama-sama berdoa, gitu loh. Itu artinya itu. Ya. Yang keberapa, Bu? Sekarang yang keempat, ya. Ini tawasul yang keempat, yaitu seorang minta kepada orang lain yang sudah meninggal, ya, agar yang sudah meninggal itu memintakan kepada Allah. Orang datang ke kuburan, Mbah, cucu si Mbah mau menikah, Mbah, gitu kan.
Misalnya gitu, misalnya ini. Jangan ditiru Bu ya. Ya, kata kuburan seperti itu. Mbah, doakan cucu Mbah supaya pernikahan cucu lancar. Mintakan, doakan kepada Allah gitu kan. Si mbahnya udah meninggal gitu. Ya. Lah kalau orang udah meninggal kan bagaimana bisa berdoa? Ya. Kalau orang meninggal bisa berdoa, ya kira-kira mesti minum kopi lah gitu. Seperti itu. Ya. Nah ini sepakat ulama yang seperti ini itu tidak boleh. Nah baru itu tawasul seperti yang keempat ini tidak boleh. Tapi yang 1, 2, 3 itu 1 boleh, sepakat 2 boleh, 3 kontroversial, gitu loh. 4 nggak boleh. Nah jadi, minta kepada orang lain untuk mendoakan dia. Kalau orang lain itu sudah meninggal, itu nggak boleh. Bahkan meskipun kita minta kepada Rasulullah, termasuk minta kepada malaikat. Wahai malaikat Jibril, tolong doakan saya kepada Allah, ya, supaya dalam pilkada nanti saya menang menjadi ketua RT misalnya. Ya, ini termasuk yang tidak boleh. Ya, ya. Karena apa? Berarti berdoa minta kepada selain Allah. Ya. Tapi kalau yang diminta itu masih hidup, gitu kan, dan dia mampu melakukan, menurut para ulama nggak apa-apa. Ya. Tadi sahabat aja itu minta kepada Nabi supaya didoakan. Tadi saya minta doain Bu ya, saya mau pergi sekarang. Mudah-mudahan Allah menjaga saya, memudahkan saya. Nah itu boleh. Tadi beliau bilang boleh gitu kan. Kalau nggak boleh, nanti anak nggak boleh mendoakan kepada orang tua, biar orang tua aja yang berdoa, ya kan? Padahal kan diperintahkan, ya, ya. Apa itu ayatnya? Wa qur rabbirhamhuma, ya. Apa? Wa qur rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira, gitu kan? Ampunilah dosa orang tua saya dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi. Ini kan anak mendoakan orang tua. Ya. Kalau itu nggak boleh, orang tuanya aja suruh doa sendiri kan gitu. Udah meninggal juga. Ya. Dan banyak ya ayat-ayat yang menerangkan bahwa mendoakan orang lain itu boleh. Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah. Ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari orang-orang kaya itu harta zakat mereka. Harta zakat itu menyucikan mereka. Jadi yang disucikan bukan hartanya. Itu sering banyak sekali spanduk-spanduk menyesatkan itu. Sucikanlah hartamu dengan membayar zakat. Enak banget kayak itu. Korupsi 100 miliar, ya, zakatnya berapa? 100 itu 2,5%. Berapa? 2,5 miliar gitu kan? Udah keluarkan zakati 2,5 miliar, berarti selebihnya udah halal semuanya. Enak banget seperti itu. Makanya gara-gara spanduk itu banyak orang betah korupsi. Yang disucikan itu bukan hartanya. Siapa? Orangnya. Ya. Yang berzakat. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta orang-orang kaya itu zakat. Yang menyucikan mereka, tutahhiruhum.
wa tuzakkihim biha, dan kamu membersihkan mereka juga. Ya, ada tathhir, membersihkan, ada tazkiyah, menyucikan. Apa itu? Menyucikan dari rasa cinta kepada harta. Ya. Membersihkan dari sifat-sifat bakhil. Kalau sekedar zakatnya itu ya masih, kalau 100 juta kan 2,5 juta. Ya. Mungkin semua orang masih mudah mengeluarkan 2,5 juta, 2,5% dari 100 juta itu 2,5 juta, ya kan? Tapi ketika harta yang disimpan itu mencapai 100 miliar, gitu kan? Zakat yang dikeluarkan berapa? 2,5 miliar rupiah. Ini kalau orang yang nggak suci hatinya, ya bisa mengeluarkan zakat. Iman, coba 2,5 miliar itu bisa untuk mengawini berapa cewek? Loh, sekarang ngetrennya kan seperti itu, ya. Kalau udah korupsi, nanti jentreng istri-istri, numpuk rumah, ya, mobil, ngetrennya mesti ya. Malah ada partai sampai disebut partai keseruduk sapi gitu. Ya. Untung saya bukan orang partai itu kan. Ya. Kok ada nama partai keseruduk sapi gitu. Ya. Kalau dia sudah berani mengeluarkan 2,5 miliar untuk zakat, dia sudah nggak mencintai dunia, udah nggak mencintai harta, dan sudah bersih dari sifat-sifat bakhil, pelit, kikir, medit, kumet, apalagi? Hah? Ya. Apa ayat kemudian mengatakan wasolli alaihim, doakanlah mereka itu, orang-orang yang memberikan zakat. Nabi diperintahkan untuk mendoakan pada orang-orang yang membayar zakat. Loh, kalau mendoakan orang lain nggak boleh? Qurannya salah dong kalau gitu. Yang salah Qurannya apa yang nggak paham kamu gitu loh, ya kan? Ya. Kok minta doa kepada orang lain nggak boleh, harus langsung kepada Allah? Loh, Nabi mendoakan, semua yang mendoakan langsung kepada Allah, kecuali yang tawasul yang keempat tadi itu minta kepada seseorang nggak boleh. Ya. Wassalli alaihim, dan doakanlah orang-orang yang berzakat tadi, karena inna sholataka sakanun lahum, karena doa kamu akan memberikan ketenangan bagi mereka. Jadi salah satu fungsi doa itu, Bu, itu memberikan sugesti. Ini salah satunya ya. Di samping yang lain-lain, salah satunya itu memberikan sugesti sehingga orang lain yang didoakan itu merasa tenang. Orang tua mendoakan anaknya mau pergi, ya, mau kemana nak, mau pergi berlayar, ya. Baik, ibu doakan mudah-mudahan anak selamat, dijaga oleh Allah sampai pulang gitu. Nah, dia belajar berlayar itu dengan rasa yang tenang sekali. Coba kalau nggak didoakan, apalagi dilaknat gitu tuh. Itu anak yang tadinya itu ya tenang secara fisik, secara fisiologis tenang, itu bisa goyang itu
Kalau nyetir mobil karena nggak tenang bisa nabrak gitu loh. Ya, di tol nabrak mobil lain gitu loh. Mungkin karena orang tuanya nggak mendoakan gitu loh. Doa itu salah satunya adalah memberikan rasa tenang. Itu Al-Quran. Inna sholataka sakanun lahu. Sakan itu adalah artinya sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang menenteramkan, gak bikin gelisah. Makanya sering ada sebutan keluarga sakinah gitu loh, yang tenang ya, tenang terus tidur terus ya itu. Nah ini Bu, sekedar cerita Bu. Ya, ada kawan Indonesia, dia itu katakanlah bekerja di Singapura. Di Singapura itu ada lembaga dakwah namanya Jamiah Dakwah Singapura, Muslim Missionary Society Singapura. Ini kami termasuk yang dekat sekali dengan pimpinannya adalah Bapak Haji Abu Bakar Naidin, dengan orang keturunan India. Ada anak Indonesia ke sana, kerja di sana udah. Jadi dengan lembaga itu menerima zakat. Ya. Seperti tadi dan seperti di Indonesia, orang yang menerima zakat, kemudian yang orang menyerahkan zakat, dia mendoakan gitu kan. Wah, dia nggak mau mendoakan itu, ya. Katanya bid'ah gitu loh. Katanya apa ya? Bid'ah gitu loh. Sampai dia akhirnya nggak mau kerja lagi, pulang ke Indonesia itu. Gara-gara di sana suruh mengerjakan bid'ah. Ini bukan bid'ah, tapi kamu yang goblok sebenarnya. Loh, Qur'annya udah jelas begitu, kok masa bid'ah? Wassalli alaihim. Surah At-Taubah ayat 100 kalau tidak salah itu. Ya. Nah itu. Nah doa itu memberikan ketenangan. Makanya Bu, ya, apalagi dengan anak, doakanlah. Ya. Jangan pelit mendoakan orang itu. Ya. Karena doa itu antaranya akan berfungsi memberikan ketenangan. Ya, menenangkan hati. Ya. Nah, berapa tadi? 4 Bu ya. 4 model tawasul. Makanya kalau disebutkan tawasul diharamkan semuanya juga, ya nggak bisa. Ya, harus ada tafsir seperti itu. Yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga ada perbedaan pendapat ulama, yang keempat enggak boleh. Yang keempat itu ya bisa masuk namanya syirik. Ya. Syirik itu apa? Syirik itu adalah kamu menjadikan tandingan untuk Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Itu syirik. Syirik ada 2 macam. Ada syirik dalam akidah, ada syirik dalam ibadah. Yang tadi adalah syirik dalam ibadah. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa selain Allah, apa saja, apa batu, apa patung, apa malaikat, apa nabi, selain Allah punya kekuasaan, punya kemampuan seperti Allah, maka itu sudah syirik. Ya, namanya syirik dalam akidah. Ini harus hati-hati. Ya. Bahwa kita berdoa, keyakinan kita yang memberikan, yang mengabulkan semuanya adalah Allah. Ya. Itu syirik dalam akidah. Syirik yang kedua, syirik dalam ibadah, yaitu beribadah untuk selain Allah. Gitu kan? Makanya syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Ya. 1,
ibadahnya itu hanya kepada Allah, untuk Allah, jadi kan. Saran yang kedua, ibadahnya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sesuai, kalau nggak sesuai nggak bisa, nggak akan diterima. Ya. Kita pergi haji, seluruhnya sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi tujuannya bukan dalam rangka menjalankan perintah pada Allah, bukan dalam rangka mencari ridha Allah, tapi biar saya terpilih jadi anggota DPR misalnya. Itu udah nggak benar sudah itu. Ya, itu syirik sudah itu seperti itu. Bahaya syirik ini, orang yang melakukan syirik, baik syirik dalam akidah maupun syirik dalam ibadah, kalau dia meninggal dan tidak bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah, dan semua amal-amal ibadahnya hancur semuanya. Itu gak ada artinya Bapak. Katakanlah dia pergi haji 1000 kali, kalau bisa 1.000.000 kali, tapi syirik, hancur semuanya. Ya. Dan ini kadang-kadang masih banyak di antara kita, ya, di lingkungan kita seperti itu, ya, punya kepercayaan selain Allah, punya kemampuan seperti Allah, ya. Akhirnya kita takut kepada selain Allah, ya. Di beberapa daerah misalnya itu, kalau ada orang sopir kendaraan nabrak kucing gitu kan, ya Bu, itu ada keyakinan kalau nggak dikubur itu kucing seperti mengubur manusia, dia akan celaka. Ya, saya sering sekali di Saudi melihat kucing ditabrak, ya, sopirnya terus lari aja biasa, nggak apa-apa. Ya. Di Indonesia kok kemudian nabrak misalnya, karena ada dihantui oleh rasa ketakutan itu, akhirnya yang tadinya nggak mau nabrak gitu kan. Setelah nabrak, oh kamu kan kucingnya nggak diulesi gitu ya? Apa diulesi itu? Nggak dikafani, nggak dikubur. Jadi kalau ngubur kayak manusia. Ini bagian dari syirik, Bu, hati-hati itu. Serahkan semuanya kepada Allah yang memberikan manfaat, yang memberikan bahaya, hanya Allah, ya, ya. Gak ada apa-apa. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kita udah diberi rasa takut, dihantui itu. Tapi orang-orang yang tidak syirik, orang yang mukhlis gitu, gak ada takut apa-apa. Kalau Allah gak mengendaki ada bahaya, tidak ada apa-apa. Sebab yang memberikan bahaya dan memberikan manfaat itu hanyalah Allah, seperti itu. Nah, ini berbahaya sekali syirik, dan masih banyak sekali yang apalagi bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah, gitu kan? Ya. Sedekah itu bagus, tapi kalau dalam rangka mencari, ya, restu setan gitu loh, nah itu menjadi nggak bagus itu, ya, ya itu. Makanya dua ini harus bersama. Pertama, harus ibadah itu lillahi ta'ala. Yang kedua, tata caranya harus mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, masih ada waktu 30 menit. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya suka membawa acara gitu, kalau mengawali taklim itu suka begini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Muhammad Mustafa gitu. Al-Fatihah itu kira-kira pembahasan begitu.
Baik, membaca Al-Fatihah termasuk ibadah atau enggak? Termasuk amal saleh atau tidak? Amal saleh. Nah, itu dapat menjadi tawasul dalam berdoa. Namanya tawasul dengan amal saleh. Boleh. Seperti orang-orang kadang-kadang baca surah Yasin malam Jumat, kemudian berdoa, ya itu juga bisa menjadi wasilah, ya. Dengan ibadah-ibadah kita berwasilah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu boleh tidak, Bapak? Yang nggak tahu akan mengatakan itu bid'ah. Gitu. Yang nggak tahu itu mungkin. Ya. Oke, ya. Baik, selanjutnya ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suara tanpa rupa, ya. Oh, pelanggan tetap rupanya ini. Ya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tausiah ini saya ingin menanyakan bagaimana Ustadz kalau seandainya orang berbuat dosa, misalnya korupsi tadi, tapi niatnya untuk membela agama Allah, supaya dia dipilih untuk biaya, supaya dia dipilih sebagai wakil rakyat parlemen misalnya, sehingga dia bisa memperjuangkan agama Allah. Kemudian setelah itu dia pergi umroh dan di sana dia menghadap Allah, tobat kepada Allah. Apakah yang demikian itu bisa diterima amalnya, bisa dia terima tobatnya dan tidak menghalangi nantinya untuk masuk surga? Begitu yang saya. Baik, terima kasih ya, sudah dengar semua Bapak-bapak ya. Bagaimana jawabannya? Dijamin kalau dia umroh tidak akan diterima oleh Allah. Dijamin ya. Jaminan itu. Baik. Saya pernah menjelaskan kalau nggak salah di sini atau saya lupa ya. Maklum Bu, usia saya sudah hampir 62 tahun. Jadi kalau lupa pantas Bu ya. Ya. Tidak semua itu tergantung pada niat. Memang ada hadis innamal amalu binniyat, tapi itu hanya untuk ibadah-ibadah yang memerlukan niat. Ibadah yang tidak memerlukan niat tidak perlu niat lagi. Contohnya kita menyucikan baju dari kotoran-kotoran dari najis. Itu ibadah karena sembahyang kita kalau bajunya kena najis tidak sah. Saya tanya ibu-ibu, siapa yang kalau mencuci pakaian berniat, saya berniat mencuci pakaian ya untuk menghilangkan najis-najis fardhu lillahi ta'ala. Ada nggak seperti itu? Ada yang pernah ngepel lantai, cucunya ngewer di situ? Apa ngewer itu? Terus dipel ya kan? Kalau nggak pakai sembahyang kan nggak sah ini. Harus dipel. Waktu ngepel niat, aku niat menyucikan lantai dari najis-najis cucuku ya lillahi ta'ala. Pernah ngacung Bu? Itu nggak perlu niat lagi, ya kan? Sering orang mengatakan kalau niatnya baik kan bagus Pak. Ada pemuda ketangkep ansip lagi demenin janda gitu kan. Malum bulan Januari banyak hujan, tangkap ansip, ngapain kamu dekem di situ gitu kan. Pak, saya mau menggembirakan itu janda Pak.
Ya kan? Kasihan. Rendeng-rendeng banyak hujan gini dia sendirian gitu kan. Dia ngajak ngobrol sampai minum kopi, nonton televisi, kan nggak ada temennya Pak. Namanya kan idkhalus surur, memberikan kebaikan, memberikan gembira kepada dia, kan baik Pak. Boleh nggak Bu? Kalau mengatakan boleh, berarti pernah melakukan. Ya. Jadi jangan lihat-lihat ya. Ibadah haji itu bagus, tapi niatnya harus lillahi ta'ala. Oke, caranya pun harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Korupsi dulu baru pergi haji. Dari duit korupsi, saya katakan Bu, dijamin tidak akan diterima oleh Allah. Saya udah berkali-kali ceritakan ini Bu. Awal saya pulang dari Saudi Arabia tahun 85 dulu, ribut di Jakarta ini sebab nuwun sewu ya, ada germo mau pergi haji. Udah ceritakan dulu. Apa udah lupa? Kalau lupa ya maklum, udah tua kok. Di koran ribut. Ada yang itu mengatakan hajinya tidak akan terima oleh Allah. Yang satu lagi bilang gini, urusan diterima itu bukan urusan kita, gitu kan? Itu urusan Allah. Siapa tahu setelah pergi haji di Mekah, gitu kan? Dia nanti sadar, tobat, pulang menjadi muslimah yang salihah, ya. Tidak menjadi germo lagi, begitu. Kami kemudian nulis di koran itu, saya tulis, ya. Ya, tentang tipologi haji mabrur, syarat-syaratnya dan sebagainya. Saya tulis di situ, syarat haji mabrur itu satu, niatnya harus lillahi ta'ala. Karena haji ini adalah ibadah yang paling banyak setannya. Ya, itu haji. Provokatornya paling banyak. Makanya dua ayat Al-Qur'an, yang satu lillah, yang lain belakang lillah. Semua untuk masalah haji. Ya. Yang kedua, amal ibadahnya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah biar mabrur. Yang ketiga, uang yang dipakai untuk pergi haji harus dari penghasilan yang halal. Dasarnya apa? Hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbalu sholatan min ghairi tahurin wala shadaqatan min hululin. Allah tidak akan menerima sembahyang tanpa bersuci dan tidak akan menerima sedekah dari hasil ketidakjujuran, termasuk korupsi. Gak akan diterima oleh Allah SWT. Jadi wajibnya bagaimana? Orang yang korupsi, kembalikan duit itu kepada yang punya, yang berhak. Dia nggak berhak menggunakan itu, termasuk untuk pergi haji. Ya, lo tadi yang ditanyakan itu. Tadi ditanyakan itu, kenapa tadi ngomong seperti ini? Akhirnya saya terangkan sudah busa-busa, cabut lagi. Tapi harus dimaklumi kan, ibu kan udah tua kan. Iya. Tadi yang tadi omongan lupa baru ini. Nah, saya terangkan dulu, belum selesai Bu ya. Kalau ceritanya belum selesai. Enggaling cerita Bu, itu germo itu berangkat haji, ya kan? Berangkat sudah. Mungkin memakai pendapat yang pertama tadi, urusan diterima urusan Allah gitu kan. Pulanglah dia dari haji, oleh tangga-tangga dipanggil Ibu Hajah Germo. Dulu panggilnya masih Bu Haji, Bu Haji. Ya. Tahun 85, 86 seperti itu kurang lebih. Habis haji, Muharram, Safar, Maulud. Pengajian ibu-ibu seperti ini bulan Maulud diundang. Bu Haji Germo diundang untuk ikut pengajian Mauludan.
Ketemu sama ibu-ibu, waduh, alhamdulillah Bu Haji, apa kabar Bu? Lama tak bersuung, gitu kan? Iya. Apa kata Bu Haji? Alhamdulillah, kabar semuanya baik. Setelah saya pergi haji, semuanya berkah kehidupan saya, gitu kan? Orang-orang pada penasaran berkahnya apa Bu setelah haji. Itu loh, alhamdulillah, waktu dulu saya belum berangkat haji, anak buah saya itu baru 20 orang. Setelah pulang haji sekarang udah ada 60 orang. Ya, gak bisa Bu, dengan cara begitu gak bisa. Apalagi dengan bayang-bayang nanti kalau dia sudah jadi DPR malah memperjuangkan Islam. Bu, maaf Bu ya, banyak orang yang tadinya bagus setelah mendapatkan jabatan malah jadi bajingan itu banyak. Tadinya bagus, itu yang ditangkap-tangkap koruptor-koruptor itu, loh saya banyak kenal itu tadinya orang bagus gitu. Ya. Kok bisa jadi begitu? Ya mungkin sudah dunianya begitu, sistem begitu. Ya. Makanya yang belum nyalek nggak usah nyalek lah gitu loh. Kalau nggak nyalek, nyalon aja gitu. Ya, nyalon itu tahu Bu, artinya pergi ke salon. Gitu. Silakan kalau mau nyalon, ya tiap hari nggak apa-apa gitu. Ya. Baik, udah Bu. Sudah, nggak ada yang ketinggalan lagi. Barangkali masih lupa gitu loh. Ya, jadi seperti itu tidak boleh. Baik, ada lagi satu? Ya, masih ada waktu. Ya, silakan, bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau nanya masalah tawasul nomor 3 itu. Saya kan penasaran nih. Di Indonesia ini lebih sering tawasulnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani nih. Karena kan kenapa sih nggak Imam Syafi'i aja? Kan di sini mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i kan. Itu ya kenapa? Ya, itu yang ketiga yang Anda contohkan menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Itu masuk wilayah tawasul yang bentuk ketiga tadi kan. Yang itu kontroversi di hadapan ulama. Nah, mengapa sekarang kok yang disebut Syekh Abdul Qadir Jailani, kok bukan Nabi Muhammad saja gitu loh itu, ya? Ya mungkin dia masih ada punya silsilah keguruan gitu loh. Ya artinya dulu Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya punya murid pada muridnya sampai gitu. Jadi ada silsilah keguruan. Sementara dengan Rasulullah nggak punya silsilah. Biasanya begitu, ya. Murid itu akan menyebutkan gurunya menyebutkan gurunya lagi terus seperti itu. Itu ya, seperti itu. Baik. Silakan, ya. Hah? Tadi kan sudah saya katakan ini masuk wilayah ketiga. Wilayah ketiga tadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya. Itu loh ya. Ya. Sama-sama dalilnya kuat, cuma penafsirannya beda-beda gitu aja tuh. Itu ya. Seperti itu. Ya. Tadi nggak dicatat Bu. Ya, nggak dicatat tadi ya. Ya. Ya lain kali kalau ngaji bawa. Jadi lain kali bawa papan tulis Bu sini Bu. Ya, ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan sekarang kan sekarang pilkada. Pilkadal. Kan langsung Bu. Saya ingin menanyakan caranya. Ada teman saya menyarankan, dia udah ikhtiar, udah berusaha, tapi karena dia tidak punya kepercayaan diri, dia melibatkan seperti paranormal. Kemudian menang gitu Pak Ustaz. Jika dia menang gitu ya, bagaimana?
yang saya ingin tanyakan, perolehannya itu kalau dia tidak bertobat nih, kalau menang, apakah selama jabatannya itu dia memperoleh maksudnya dia memperoleh dana atau gaji, apakah itu haram atau tidak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ibu sendiri yang mau nyalok ini. Begini Bu ya, kalau caranya itu tidak dibenarkan menurut Islam, maka berarti itu dengan kata lain adalah cara yang haram. Kalau ayamnya itu haram, telurnya juga haram, gitu loh, kira-kira begitu. Tapi ini bukan dalil yang ayam ini ya, ini. Kalau telur kan halal semuanya itu. Artinya apa yang dihasilkan dari perbuatan haram itu hukumnya haram. Orang mencuri pisangnya boleh dimakan nggak? Nggak boleh, meskipun sebenarnya halal pisang itu, karena dihasilkan dari cara yang haram. Ya. Nah, cuma yang tadi disebutkan paranormal itu, ya saya tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh paranormal itu. Paranormal apa para abnormal gitu. Kalau dia hanya sekedar berdoa gitu ya, ya Allah, Ibu Neti ini mudah-mudahan ya Allah jadikan dia sebagai anggota DPR gitu kan, atau jadikan dia sebagai menteri gitu kan. Menteri bagian Kudus gitu. Kalau cuma itu ya halal. Tapi kalau sudah pakai macam-macam ya yang tidak dibenarkan oleh dalam syariat Islam, yaitu menjadi haram seperti itu. Kalau haram nanti apa yang diperoleh juga menjadi haram. Pintunya udah pintu haram gitu. Ya. Mudah-mudahan diberi rezeki yang halal aja lah gitu. Ya. Baik. Masih ada lagi, silakan. Terakhir ya. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu, jangan bismillah dulu. Ya. Untuk ucapan assalamualaikum. Tapi kalau perbuatan bismillah gitu loh. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Tadi disampaikan beberapa tawasul yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam lingkungan masyarakat kita kan sering kita jumpai para jemaah yang pergi ke tempat ziarah-ziarah makam orang-orang soleh. Bagaimana yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara-cara berziarah itu yang tidak menjurus ke hal-hal yang syirik? Bertawasul. Pertama harus diteliti dulu bahwa yang diziarah itu adalah benar-benar orang yang saleh, bukan makam pohon pisang. Ya, bukan makam. Saya mengatakan begini kenapa? Sebab makam Maulana Malik Ibrahim itu yang setahu kami ada 6 gitu loh. Yang benar yang mana coba itu? 1 di Gapura Wetan, Sukolilo, Gresik. Ada orang Gresik? Iya. Kedua dalam sebuah pulau kecil di kawasan Madura, ada 2. Yang ketiga di daerah kami di dekat Pekalongan, ada kampung namanya Wonobodro gitu ya. Gitu ya. Yang keempat juga dekat Pekalongan juga, ada kampung namanya Ujung Negoro. Ya. Yang kelima di dalam kota Pekalongan, di kampung Panjang Wetan dekat pantai itu. Dan yang keenam ada di kampung pesantren di Pemalang. Saya sendiri sampai bingung. Itu diziarahi orang semuanya itu. Ya. Digemruduki orang. Saya kasihan itu apa, nanti orang ziarah tahu-tahu
ternyata di situ adalah gedebok gitu loh, alias pohon pisang gitu. Istilahnya itu. Artinya bukan ada orang sholat di situ. Dari 6 itu kan yang benar mungkin 1 aja kan. Nah, saya belum berani mengatakan yang benar itu mana gitu kan. Cuma kalau menurut catatan sejarah gitu, seperti dalam buku yang ditulis oleh Dr. Purwati Enhum ya. Ini rektor kebudayaan Jawa di Yogyakarta. Institut Kebudayaan Jawa. Itu yang benar di Sukolilo, Gresik itu. Baik, itu perlu diketahui dulu, jangan gembrutuk. Masalahnya sekarang orang kita ini dibohongi, paling senang dibohongi itu. Ya. Dan nggak merasa ngaku dibohongi kok. Saya tanya ibu-ibu sekarang. Ibu datang ke toko, mau beli mentega, bawa uang 10.000, Bu ya. Kemudian, Pak, Bang, mau beli mentega berapa Bu? 1 ya. Dikasih uang 10.000. Mungkin harganya 5.000, susuknya kembalinya 5.000 rupiah. Dikasih barang mereknya Blue Band gitu kan. Pernah protes gak Bu? Kalau diberi begitu protes gak? Gak pernah, diterima aja, pulang langsung goreng nasi kan. Waduh, nasi goreng mentega gitu kan. Merasa dibohongi gak? Gak pernah. Padahal yang namanya Blue Band itu bukan mentega. Ya. Sebab yang namanya mentega itu terbikin dari lemak nabati, lemak hewani, ya kan? Nah, Blue Band itu adalah lemak nabati. Jadi itu mentega tiruan alias palsu. Ibu dibohongi. Gak pernah protes kan? Seneng soalnya dibohongi. Itu. Ayo ziarah-ziarah ke makam wali. Wali siapa? Maulana Malik Ibrahim. Di mana? Di Banten misalnya itu. Seneng aja udah ada. Memang orang kita seneng dibohongi. Ya. Ayo pilih nanti kalau saya jadi sekolah gratis, ya. Ya kan? Rumah sakit gratis, ya. Apalagi yang gratis? Naik mobil gratis. Jadi ternyata nggak ada yang gratis. Bohong nggak? Makanya Bu, apa perbedaan tadi pilkada ya? Tanya Bu ya. Bedanya antara pilkada dengan pilkabi. Ibu-ibu tahu kan pilkabi? Tahu kan? Apa bedanya coba? Pilkada dengan pilkabi. Pilkabi tiap hari harus ditelan. Kalau lupa jadi anak, kata orang-orang gitu. Betul kan? Kalau lupa jadi gitu loh, jadi anak gitu kan. Kalau pilkada, kalau jadi itu bedanya itu. Tiap hari minum pilkada loh enggak. Ingat bedanya dengan pilkabi itu kan. Ada pilkada, ada pil. Ternyata kita ini senang dibohongi kok gitu. Betul. Senang dibohongi kita itu. Buktinya suruh milih lagi nanti itu. Gitu kan? Ya. Baik, barangkali ibu dan bapak-bapak udah terjawab tadi ya. Oh, yang syar'i gitu ziarah ya. Ya kita jangan minta kepada mayat tadi. Kita minta kepada Allah. Kemudian ziarah ini merupakan sebuah ibadah karena diperintah oleh Nabi. Nah, ziarah ini kan ibadah, amal saleh dijadikan tawasul. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan amal saleh berupa ziarah ini, kabulkanlah permintaan saya. Boleh seperti itu? Gak sulit. Ibu-ibu, tadi saya udah minta doa, dan minta doa itu nggak apa-apa, nggak syirik Bu ya. Tadi minta doa karena ini langsung ke bandara terus Surabaya insya Allah dengan istri, mudah-mudahan
semuanya dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, kami tadi ada brosur pesantren kami, insya Allah tahun ini akan membuka madrasah tingkat sanawiyah sekaligus aliyah ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam rangka menyiapkan ulama-ulama sejak usia dini ya. Sekian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah sanal jaza, diucapkan terima kasih pada guru kita kaum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Semoga apa yang beliau sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan tentunya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beranjak mohon keikhlasannya untuk membacakan Al-Fatihah yang kita tujukan kepada almarhumah Ibu Salma Nasution yang telah berpulang ke rahmatullah dalam usia 72 tahun. Beliau merupakan ibunda dari salah satu jemaah kita yang bernama Ibu Azizah. Kita doakan semoga almarhumah diterima segala amal ibadahnya dan juga diampuni segala dosa dan khilafnya, diberikan nikmat kubur dan kuburnya dijadikan radhah min riyadil jannah. Al-Azim wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah kedua, mohon keikhlasan untuk dibacakan kepada pengantin baru kita yang saat ini sedang melaksanakan resepsi pernikahan, yang bernama Ardi Kurboyo dan Novita Opi Wolansari. Kita doakan semoga rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu, narasumber akan disampaikan oleh Dr. Ilham Syah Putra MA.